Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan ketiga untuk mata kuliah keamanan sistem informasi ya. Baik, untuk pembahasannya ini tentang keamanan sistem operasi ya. Referensi bukunya Anda bisa baca-baca dari sini. Ada 2 buku ya. Sistem operasi itu pertama-tama kali ya zaman dulu itu digunakan untuk keperluan sederhana ya, dan hanya orang-orang tertentu ya yang bisa mengaksesnya, karena memang dulu dengan adanya komputer dan sistem operasi itu hanya orang-orang yang punya akses ya ke sana, maka itu yang diberikan kesempatan. Nah, sistem operasi ini gunanya adalah untuk membantu individu ya atau programmer di sini untuk memperlancar transisi dari satu pengguna ke pengguna lainnya. Maksudnya adalah sistem operasi ini Anda namanya pengen share project gitu ya, share pekerjaan, baik itu dari Google Form ya atau Google Sheet ya yang ada di Excel online punyanya Google. Nah, itu supaya bisa saling berkomunikasi ya. Kalau tanpa OS ya nggak bisa ya. Pak, saya menggunakan handphone. Nah, itu tetap ada OS-nya. Apa OS-nya? Android ya kan. Apa OS-nya? iOS. Ya, seperti itu. Nah, konsep sistem informasi ini semakin lama semakin luas ya pekerjaannya atau ruang lingkupnya, karena dia ada multi programming ya. Maksudnya adalah di dalamnya itu ada banyak program ya, sehingga dengan adanya dengan banyaknya program itu, maka banyak ya dari peneliti atau dari perusahaan OS itu saling mengembangkan sumber dayanya ya. Mengembangkan sumber dayanya gunanya adalah untuk apa? Untuk agar bisa saling berbagi, agar bisa saling digunakan secara paralel ya, atau ada yang digunakan untuk penjadwalan ya. Kalau ada beberapa aplikasi seperti Anda bisa Google Calendar, itu bisa disetting untuk jadwal juga ya. Maksudnya adalah jadwal meeting ya, itu bisa dimasukkan di situ. Kemudian sistem operasi sekarang ini semua programnya itu diawasi. Maksudnya adalah ketika Anda masuk ke sini ya, ke task manager ini, semuanya kan terdata ya, semuanya terdata di sini ya, semuanya terdata ya, kecuali kalau memang ada virus pun itu bisa terlihat ya di sini, Jadi Anda nanti kalau memang kecuali ada virus yang dia memang bisa menghindari dari apa yang sudah Windows itu terapkan. Nah, monitoring ya, itu mengambil peran aktif ya, sedangkan eksekutif itu pasif. Jadi dulu kalau ingin menggunakan jaringan itu harus dipentelengi gitu. Kalau sekarang sudah ada banyak macam-macam softwarenya, tinggal orang melihat aja, ini ada pergerakan yang aneh tidak ya, kayak seperti itu ya. Jadi sekarang ini semuanya serba dimudahkan ya dengan adanya sistem operasi yang mampu mengakses ke banyak sumber daya tadi ya. Artinya dengan adanya sistem operasi itu meringankan ya, membantu peran dari kita ya, dengan kita. Nah, jangan lupa ya, dengan monitor aktif itu yang ada di background proses ya, memonitoring sistem yang aktif itu dia meminta juga ya sumber daya yang besar
ya. Sehingga sumber dayanya itu banyak sekarang ini OS ya, sistem operasi ya, itu meminta spek yang tinggi ya, meminta spek yang tinggi. Kalau dulu masih jadi kalau ada analoginya itu sampai sekarang ini OS itu ngikuti hardware. OS ngikuti hardware. Kenapa? Karena yaitu tadi hardware yang semakin cepat ya, hardware yang semakin cepat, OS-nya itu pergerakannya, saya tidak sebutkan lambat ya, cuma kalau kita ngupdate sistem operasi dari Windows 7 ke Windows 10 seperti itu ya, itu coba kita perhatikan ya, bahwa perjalanannya itu Windows 7 ya, terus nanti ada rangkaiannya Windows 7, ada Vista, ada Windows 8, terus ada Windows 10 ya. Dibandingkan dengan hardware yang ada di laptop, itu di sela-sela ini aja mereka bisa menerbitkan atau mengeluarkan 2 atau 3 produk ya, seperti itu. Nah, maka dari itu sistem komputer yang secara umum ya, jadi ini adalah user, saya ya, Anda itu ini berada di level ini, sistem interface ya. Ketika Anda mengakses aplikasi, maka dia akan masuk ke area sini ya. Nah, mulai operating system sampai hardware ini berada di background proses ya. Seperti bagaimana sistem operasi itu mengelola ini macam-macam proses yang ada di sini ya. Kalau Anda lihat di sini ada yang jalan ya kan. Nah, ini ada jalan ya, seperti kemudian ada lagi apa tadi, Windows ya, Windows saya, nah Oracle. Nah, ini ada pergerakan ini yang dimaksud dengan dia berjalan sendiri di background proses ya. Ada Bandicam ya, kemudian ada Office, PowerPoint ya, seperti itu. Dia berjalan sendiri seperti layaknya jantung manusia ya. Jantung manusia dia jalan sendiri ya. Tidak ada di luar, itu tidak terlihat ya. Nah, tapi yang terlihat di luar itu adalah level sini, application ini. Setiap gambar harus ya, ini ya, setiap lapisan harus tunduk dan pada aturan atau cara mengakses yang diterapkan pada lapisan di bawahnya. Aplikasi mengakses sistem operasi melalui parameter dengan cara pemanggilan sistem, para pengguna berada di luar sistem. Maksudnya adalah ketika Anda dari aplikasi, katakanlah ini Microsoft Office ini ya, ini terlihat ya. Tapi ketika sudah masuk ke area sistem operasi ya, maka ketika saya minimize seperti ini ya, atau saya klik refresh seperti ini, itu komputer tidak akan mengenali apa yang disebut dengan minimize atau refresh ya. Dia mengenalinya adalah bahasa mesin. Nah, ini yang diterjemahkan dari sistem operasi ke hardware-nya tadi ya. Seperti itu. Ini maksudnya adalah dari situ. Harus tunduk. Nah, itu seperti contohnya kalau Anda di coding gitu ya, di code itu kalau Anda tekan enter, tombol enter yang ada di keyboard ya, itu dia terbaca di sistemnya itu bukan enter, tapi ya dia adalah karakter 13 ya, seperti itu, atau angka 13 gitu ya. Nah, ini ada konsep perbedaan hardware dan sistem operasi dengan paradigma lama. Perbedaannya perangkat keras dan semula jelas. Kalau sistem operasi ini dia diimplementasikan dengan bit dengan memori yang mudah diubah. Sedangkan hardware itu dilaksanakan dengan sirkuit yang bersifat tetap dan tidak dapat dipindah secara mudah. Kayak contoh, Anda mau memindahkan motherboard, kan tidak mungkin ya. Dibandingkan jika Anda memformat ulang Windows Anda ya, itu akan jauh lebih mudah memformat daripada memindahkan motherboard tadi. Nah, ini ya, sekarang ini banyak ya mengenal dengan nama-nama hardware. Hardware ada perangkat keras seperti RAM, hard disk ya, motherboard dan kawan-kawannya itu.
hardware dan software ini ya meliputi aplikasi-aplikasi. Jadi kayak contoh kalau Anda memori gitu katakanlah ya, memori Anda 4 GB, kemudian Anda menginstal menginstal Android Studio seperti itu. Anda melakukan instalasi Android Studio. Nah, apakah bisa? Bisa, tapi tidak bisa berjalan maksimal. Kenapa? Karena RAM-nya, memorinya itu yang kurang gitu ya. Memorinya kurang. Artinya berarti minimum permintaan ya, minimum permintaan hardware, minimum permintaan software Android Studio itu adalah 4 GB seperti itu. Ya, itu contohnya ya, contohnya seperti itu. Ya, ini ada OS ya, aplikasi yang ada di OS seperti Microsoft Word ya, itu berada di sini. Kemudian ini ada DBMS application, ada DBMS-nya sendiri ya, ada SQL Yoke di sini ya. Kemudian ada MySQL ya. Kemudian di sini ada operating system, di situ ada Windows, ada Linux ya. Kemudian ada Macintosh ya, ada hardware di sini, ada RAM, hard disk ya, kemudian ada motherboard juga dan hard disk, flash disk ya, itu juga masuk ke hardware. Nah, setelah Anda bisa memahami ya alur kerja dari pertama itu adalah user dulu, kemudian dari user itu nanti masuk ke area aplikasi atau tampilan, setelah itu masuk lagi ke area sistem operasi, setelah itu lari lagi ke area hardware. Setelah Anda bisa memahami seperti itu, maka selanjutnya adalah pembahasannya reference, monitor, and security kernel. Apa sih itu? Nah, ketika Anda sudah memahami itu, maka keamanan yang ada di sistem operasi itu harus ditingkatkan ya, harus dimaksimalkan. Kayak contoh ya, kalau dulu di Windows 7 ya, itu atau sebelumnya Windows 7, Windows Vista ya, itu terus Windows Vista itu keamanannya itu hanya dari firewall ya, firewall. Tetapi sekarang ini sudah berubah ya, di Windows 10 itu sudah berubah. Anda perlu menambahkan atau Anda akan otomatis ya, Anda tidak bisa mematikan ini yang namanya Windows security Windows ya, atau biasanya disebut terkenalnya adalah Windows Defender ya. Kalau Anda matikan, dia biasanya akan ketika Anda shutdown dia akan nyala lagi seperti itu. Nah, ini gunanya buat apa? Untuk melindungi secara maksimal dari data-data Anda yang sensitif supaya tidak terkena virus ya. Bahkan kalau dulu itu juga ditambahkan yang namanya antivirus ya, antivirus. Nah, kalau di Windows 10 hal itu tidak perlu ya, karena sudah ada Windows Defender tadi ya. Nah, seperti itu. Pendekatan keamanan kernel ini adalah metode membangun sebuah sistem operasi yang menghindari masalah keamanan yang melekat dengan desain konvensional. Nah, sekarang sudah lari ke arah sini semua ya, sehingga kalau ada virus dia bisa ditangkal seperti itu. Kernel adalah suatu perangkat lunak yang menjadi bagian utama dari sebuah sistem operasi. Tugasnya melayani berbagai macam aplikasi dan mengakses perangkat keras. Jadi dia posisinya itu kalau saya back ya, di sini ada jembatan ya, sebagai jembatan antara OS dengan hardware ini. Nah, di level ini itu yang dibuatkan juga sebuah sistem di mana sistemnya itu mampu mengamankan atau mampu memberikan keamanan terhadap data-data sensitif dari pelanggan ya, atau dari pengguna OS tersebut. Nah, karena akses terhadap perangkat keras terbatas, sedangkan ada lebih dari satu program yang harus dilayani secara bersamaan, maka kernel yang mengaturnya. Ya, itu ya. Hal ini dinamakan dengan multiplexing. Ya, tuh. Jadi jembatan antara hardware dengan software atau hardware dengan OS itu yang disebut dengan kernel ya. Nah, otomatis ya dari pihak user atau pengguna
rangkaian tadi itu tidak terlihat secara jelas ya, tidak terlihat. Kenapa? Karena ya kita hanya berada di level aplikasi ya, kita tidak berada di level antara jembatan antara hardware dan OS tadi ya, sehingga dari sisi user itu juga perlu diamankan ya. Maka dari itu biasanya Anda perlu ada yang namanya ketika Anda sleep ya OS Anda juga perlu memasukkan yang namanya password seperti itu ya. Nah ini sistem development proses ya, supaya sistem Anda aman ya. Jadi informal biasanya kalau proses informal Anda tinggal security requirement-nya apa ya, kemudian nanti langsung abstrak modelnya seperti apa ya. Nih aspek keamanan itu ditujukan kepada ada informal ya, sama ada jalur formal ya. Jadi kalau informal itu biasanya dia melakukan pengujian secara demonstrasi ya. Jadi demonstrasi itu dicobakan kepada orang ya. Kemudian dari jalur itu dari orang yang tidak dikenal ya otomatis ya. Kemudian dari situ akan diketahui, oh ternyata terjadi kelemahan ya, hacker seperti itu ya, terjadi kelemahan pada sistem operasi ini ya, karena ada port yang terbuka. Nah ini masuk ke dalam jalur informal. Kalau jalur formal dia menggunakan teknik matematika ya. Teknik matematika maksudnya adalah ada menggunakan enkripsi seperti itu ya. Ada juga yang menggunakan selain enkripsi data ya, macam-macam itu nanti di dalam enkripsi data ada yang menggunakan algoritma tertentu ya, SHA seperti itu ya. Kemudian sampai ke AES ya, algoritma seperti itu menggunakan basic dari matematika ya. Nah, untuk memproteksi sebuah file, mekanismenya adalah ini ya. Anda bisa men-setting file tersebut. Ini dari segi user ya, dari sisi user dan juga level application itu ada ini. Jadi ada proteksinya ya, file. Setiap pengguna dapat membaca, memodifikasi atau menghapus file milik pengguna lain. Nah, ini contohnya kalau Anda share dokumen di Google ya, Google Drive seperti itu, Anda bisa memberikan proteksi seperti ini, apakah dia view atau dia edit ya. Ini contohnya sudah Anda sering gunakan ya. Nah, administrator itu biasanya akan proteksi file-file yang bersifat informasi atau sensitif dengan cara password ya. Jadi ada beberapa ya, kalau Anda masuk ke area Windows seperti ini, sistem ya, itu juga Anda tidak bisa langsung masuk ya. Biasanya dia akan meminta semacam persetujuan gitu dari Anda ya. Nah, itu biasanya berada di sini ya. Nah, ini user account control. Nah, kalau saya setting low ya, saya setting low, tidak ada masalah sebetulnya. Karena apa? Karena selama ini juga tidak terkoneksi kemana-mana seperti itu. Secara default dia akan berada di sini ya, secara default. Jadi setiap apapun ya yang akan Anda lakukan, mengcopy data, terus kemudian menginstal itu ke dalam ini ya, maksudnya ke dalam file system, itu dia akan meminta persetujuan seperti itu ya. Biasanya akan muncul persetujuannya. Nah, ada lagi yang model setiap masuk ke file system itu harus diberikan password. Nah, ini juga ada ya. Jadi kalau sebetulnya skema keamanan file ini yang paling terlihat itu pada Linux ya, karena di Linux itu ada istilahnya UGO
kalau saya sebutkan itu ada istilah UGU ya. U titik G ya titik sama U. Nah, ini UGU ya. Jadi U-nya itu adalah user ya, usernya siapa. Kemudian G ini grup ya. O-nya ini adalah semua orang ya, semua orang other ya. Other itu bisa di setting nanti dari UGU ini ya. UGU kalau di Windows beberapa saya temukan memang, tapi yang paling terlihat jelas itu di Linux ya. Ada, Anda harus usernya siapa, kemudian file ini untuk grupnya apa ya, kemudian O-nya ini other ya, apakah diperbolehkan orang lain untuk mengakses file ini, seperti itu. Kalau nggak boleh ya O-nya ini nanti diubah ya. Biasanya ini kalau pingin tiga-tiganya nyala itu formatnya adalah 777 ya. Tapi kalau pingin user atau grup biasanya 464 seperti itu. Ya, itu di Linux terlihat ya, di Linux terlihat. Ada group protection, bahkan ada ini ya. Jadi kalau di Linux enaknya itu. Kalau di Windows mungkin Anda hanya menemukan ini individual permission ya. Kalaupun ada, itu Anda perlu setting dulu ya. Setting dulu kayak contoh semuanya saya coba ya di sini. Nah, ini ya, file Windows, file Word ya. Anda perlu setting di sini. Nah, ini ada security ya. Sistem, ada administrator ya. Nanti dia bisa ngapain aja ya. Dia bisa full control, modify, read, execute, read, write. Nah, ini ya. Nah, nih ya. Seperti itu ya. Nah, ini ada user atau grup, select user ya. Anda bisa memasukkan usernya siapa di sini. Nah, ini kalau di Windows ya. Tapi kalau di Linux yaitu tadi dia ada UGU, user, group sama other. Ya, itu yang dan itu bisa disetting ya, bisa disetting. Ada formatnya tertentu ya. Kemudian kalau yang paling terlihat dari sisi kita itu adalah ada individual permission. Biasanya terdiri dari kartu identitas, fingerprint ya. Kemudian ada scan wajah seperti itu. Itu juga ada. Retina juga ada ya. Nah, ini temporary acquired permission pada sistem operasi Linux menerapkan 3 lapisan pengaksesan. RWX ya, RWX, read, write, execute. Ya, dikelompokkan berdasarkan user, group, dan other. Jadi satu file di Linux itu terdiri dari 3 tadi, ada read, write, sama execute. Nah, kemudian setelah itu satu file tadi itu dia bisa diakses oleh siapa sih gitu. Apakah dia bisa diakses oleh user saja, grup sama other nggak bisa. Nah, itu juga boleh. Atau user, group, other semuanya bisa diakses dan juga bisa read, write, execute. Nah, itu artinya 777 tadi itu ya. Atau user ya, user atau grup lah ya, grup. Saya punya katakanlah satu join grup dengan orang-orang gitu ya, orang-orang sistem informasi UPN, tapi file yang saya share tadi itu mereka hanya bisa read ya, dia hanya bisa read, write-nya tidak bisa, execute tidak bisa. Nah, itu boleh ya, itu juga boleh. Jadi mereka nggak bisa download, bisa ya, download bisa seperti itu. Baik, ini ada proteksi yang per objek ya dan per user. Setiap pengguna harus menentukan setiap data yang akan diakses. Untuk penggunaan baru diperlukan tambahan hak-hak khusus dalam mengakses data sehingga file atau data tersebut aman gitu ya. Jadi satu file bisa terdiri dari banyak user. Kayak contoh semuanya kalau Anda terlihat jelas ya, yang paling sering Anda gunakan itu adalah ketika Anda menggunakan Google Form ya, Google Form atau Google Word ya, Google Text itu Google Word. Ya, di situ Anda bisa
kolaborasi ya, dengan banyak orang. Mamanya Anda mengerjakan PKL gitu ya, laporan PKL ya. Laporan PKL-nya itu nanti disetting ya, bisa dikolaborasikan dengan si A, si B, si C seperti itu. Dan juga hak aksesnya itu bisa diklik edit ya, dipilih yang edit supaya apa? Supaya ketika teman Anda ini bisa menambahkan isi yang ada di laporan tadi. Tapi kalau mamanya teman Anda ini tidak ingin Anda berikan akses, Anda bisa pilih yang view kalau di Google ya, Google Form atau Google dokumen tadi. Nah, ini ada beberapa mekanisme autentikasi menggunakan, Anda bisa menggunakan salah satu cara ya untuk mengkonfirmasi. Jadi untuk pengecekan apakah benar sih orang ini adalah mahasiswa saya, apakah benar sih orang ini adalah karyawan saya. Nah, ini ada 3 poin ya. Yang pertama adalah something the user knows ya. Apa yang user tersebut ketahui. Contohnya adalah password. Biasanya kita selalu menggunakan ini, something the user knows ya. Password, PIN ya. Password kalau mau masuk ke sistem operasi itu harus menggunakan password seperti itu. Ada PIN ya. Ada pas parafrase huruf besar kecil gitu ya. Ada lagi nama orang tua, nomor telepon, tanggal lahir dan lain-lain. Nah, ini artinya adalah sesuatu yang user itu ketahui ya. Ada lagi yang model something the user has ya. Apa yang dia punya ya, apa yang dia punyai ya. Kayak contoh saya ada kepleknya saya punyai kartu UPN seperti itu ya. Nah, kartu UPN. Nah, ini contohnya saya punya kartu UPN. Nah, ini artinya saya yang ada nomor 2 itu, something the user has ya. Atau SIM ya. SIM itu juga surat izin mengemudi, itu juga termasuk ya. Yang saya miliki atau yang saya punyai ya. Dan yang ketiga itu adalah something the user is ya, atau yang melekat ke dia. Ada yang melekat ke dia apa ya, ada fingerprint ya, ada sensor retina, ada sensor wajah seperti itu ya. Nah, ini hal-hal seperti ini biasanya per orang ya, biasanya di perusahaan itu kalau paling tidak menerapkan satu dan 2 ini. Selain dia punya badge ya, dia juga punya password ketika mau masuk ke sistem ya, ketika mau masuk ke sistem. Kenapa gunanya? Ya supaya untuk komputer tersebut tidak tidak dimasuki virus ya, tidak virus. Ya, ini contoh ya. Kalau seumpamanya ini contoh, ada beberapa keamanan sistem ya. Keamanan sistem itu jadi ada beberapa perusahaan itu yang ketika mau masuk aplikasi ya, atau masuk sistem ya, itu passwordnya itu disamakan dengan password OS-nya ya, atau masuk ke sistemnya. Nah, ini contohnya saya buatkan contoh sederhana ya, login aplikasi using Windows Authentication. Password saya ini nanti ya akan disesuaikan atau disamakan dengan username dan password yang ada di komputer tersebut. Nah, kayak contohnya ini komputer saya ya, password username-nya ini, passwordnya xxx gitu ya. Nah, seperti ini. Ini harus diklik. Nah, kalau dia sukses, dia akan muncul seperti ini. Hello Agung. Nah, ini artinya saya adalah username-nya. Username yang saya gunakan itu ini ya. Seperti itu. Ini artinya, tapi kalau mamanya ini saya ubah ya, saya salahkan seperti itu. Saya klik login ya. Maka dia akan muncul memang invalid username or password. Nah, ini di beberapa perusahaan itu ada yang menerapkan seperti itu ya. Jadi supaya menghemat gitu ya, menghemat
menghemat, dan juga kan kadang kebanyakan komputer karyawan yang digunakan itu memang komputernya perusahaan gitu. Jadi supaya mereka tidak mudah dalam men-share password yang ada di komputer mereka itu sendiri, seperti itu ya. Jadi komputer di OS itu disamakan dengan password yang ada di OS ya, disamakan dengan password yang ada di aplikasi. Itu bisa ya, seperti contohnya yang barusan saya contohkan tadi. Nah, ini ada skema gitu ya, ada semacam voting gitulah ya, beberapa karakter yang user ya pilih ya. Ada yang lebih dari 3 karakter ya, ada 5, 6 ya, bahkan ada yang menggunakan kata-kata tertentu ya. Nah, ini hanya 14% ya yang dia benar-benar passwordnya itu unik ya, atau sulit dikenali ya. Jadi mulai sekarang Anda mulai bisa berpikir gitu, Anda bisa merenungkan gitu ya, kira-kira password sistem operasi saya atau password tentang sistem saya itu sudah aman apa belum. Jangan-jangan password di depan ya, ketika Anda mau masuk ke sistem itu hanya urut angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau sampai 8 seperti itu. Ada lagi yang menggunakan tulisan QWERTY ya, QWERTY. Ada lagi yang menggunakan tulisan ASDW ya. Itu ada. Ada lagi yang seolah-olah ada passwordnya gitu, tapi tulisannya 1 gitu. Atau seolah-olah ada passwordnya, tapi ketika di enter kosongan itu dia bisa masuk. Ya, ini macam-macam yang tidak termasuk password yang bagus gitu ya. Jadi kalau Anda pengen OS Anda itu kuat ya, atau tidak mudah ditembus gitu ya, paling enggak Anda harus mengkombinasikan huruf besar kecil ya. Seumpamanya Anda bisa masukkan seperti ini. Katakanlah passwordnya password sistem atau password OS Anda ya. Anda bisa gunakan bahasa anak-anak alay sebetulnya ya. Kayak contohnya GSL ya, gasal 20. Nah, ini bisa GSL 20 garis miring 21 ya, KSI. Nah, ini akan membuat orang kesulitan, atau S-nya diganti 5 ya. Nah, ini orang akan ketika ada orang yang mau membobol aplikasi Anda, ini jelas akan membuat mereka kesulitan ya. Atau kalau ada yang ingin mencuri data pribadi Anda dari laptop Anda ya, itu dia juga akan kesulitan. Kenapa? Karena passwordnya dengan kombinasi huruf besar kecil, angka ya, dan juga ada karakter di sini backslash ya. Kemudian ada huruf besar lagi dikombinasikan dengan angka dan huruf kapital ya. Dan ini yang memang kita sebagai orang IT ya harus paling dasar itu harus pintar membuat password ya. Acuannya mudah sekali. Jika Anda lupa dengan password Anda, nah itu bagus ya. Seperti itu ya. Jika Anda lupa dengan password yang sudah Anda ketikkan sendiri, ya itu artinya password Anda sudah bagus gitu ya. Artinya bahkan Anda sendiri aja nggak inget gitu ya, dibandingkan dengan apalagi orang lain seperti itu. Itu ya, itu bercandaan, tapi memang dirasa memang masuk akal juga kalau dipikir-pikir ya. Itu memang ada unsur bercandanya, tapi ada unsur masuk akal juga kalau dipikir ya. Gimana sih cara membuat password yang baik? Ya itu tadi parameternya. Anda kalau bisa Anda sendiri tidak tahu apa passwordnya. Nah, seperti itu. Ya. Tapi terus gimana Pak kalau memang lupa? Nah, kalau memang lupa dicatat ya, dicatat. Tapi dengan catatan tadi jangan sampai catatan yang sudah Anda catat tadi itu dibagi-bagikan ke orang lain. Ya, seperti itu. Baik,
Gitu saja dari saya untuk perkuliahan ketiga ya, ketiga tentang perkuliahan keamanan sistem informasi dengan pembahasan keamanan sistem operasi. Itu saja dari saya, terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.